Peluang bisnis sekarang lagi luar biasa banyak sih ya, Pak. Dengan sekarang eranya kolaborasi, eranya sekarang semua sudah digital, perkembangannya sekarang semua serba cepat. Terus sekarang juga orang-orang udah mulai bisa keluar lagi ya kan Pak, udah mulai traveling lagi. Dan sebenarnya karena adanya pandemi kan pasti demand and needs kita kan berubah kan Pak. Dari sebelum pandemi. Jadi of course pasti ada peluang-peluang baru yang tercipta dari kebiasaan-kebiasaan kita yang dulunya mungkin nggak terlalu kental gitu Pak di keseharian. Tapi dari core bisnis City Corp itu kan tetap ya, dari keuangan, betul, properti, betul, retail, dan media. Betul, retail dan media. Jadi sekarang 3 sih Pak, financial, retail, sama media. Kalau pertambangan gitu Enggak Pak. Jadi fokus ya. Kita memang fokus ke consumer. Gitu. Kita sektor bisnisnya itu kan. Betul, kita fokus banget di consumer. Kita selalu mengembangkan. Tapi kalau PE, nah ini meskipun masuk di sektor yang harusnya sama, kalau itu bisa digabungin kolaborasi, jadi nggak dilepas. Bisa jadi, Pak. Jadi investment company lah ya. Bisa Pak. Tapi kalau PE yang lain biasanya kan durasi cuma 6-7 tahun udah mesti dia lepas ya. Betul. Karena investornya banyak juga. Betul. Nah kalau Putri dari value-value dari Bapak dan Ibu itu apa ya yang bisa di-sharing ke Sobat Sukses ya? Value-value yang aku dapatkan dari Bapak sama Ibu ya. Kalau dari Bapak, dari kecil itu Bapak udah selalu bilang bahwa semua orang itu berhak sukses. Yes. Itu yang aku selalu terngiang-ngiang Pak gitu. Karena Bapak tuh bilang, Putri kamu mau jadi anaknya pengusaha, kamu mau jadi anaknya presiden, kamu mau jadi anaknya siapapun, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Betul. Walaupun pasti beda-beda, prosesnya beda-beda, ada yang lebih sulit, ada yang lebih gampang. Tapi semua orang punya hak dan kesempatan yang sama sebenarnya kalau kita mau. Walaupun pasti susah ya Pak, beda-beda gitu ya. Cuma semua orang tuh punya hak loh, hak yang susah. Jadi tinggal kitanya nih gimana gitu. Dan itu yang selalu aku pegang sih, Pak. Jadi itu yang membuat aku jadi semakin semangat gitu ya. Terus habis itu yang kedua adalah kalau dari Bapak sama Ibu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berbuat baik untuk banyak orang. Jadi di apapun yang jadi di apapun yang kita lakukan harus ingat sama orang lain. Di apapun yang kita lakukan, yang kita bikin, yang kita lakukan harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Gak boleh merugikan orang lain, justru harus bisa membuat dampak yang besar. Jadi itu yang dari dulu ditanamkan. Jadi sekarang kayak apapun yang dipikirkan di perusahaan kami gitu ya, pasti kami berpikir adalah impact. Gitu. Impact buat bisnis of course lah Pak ya. Kalau kan bisnisnya gak bisa terus sustainable. Tapi impact untuk masyarakat, impact untuk yang lebih luas lagi itu apa. Jadi itu yang selalu akhirnya jadi core untuk aku sih Pak. Sama yang paling penting tuh pas pandemi ini itu belajar seberapa pentingnya kita harus bisa beradaptasi. Karena tanpa kita beradaptasi, kita nggak akan bisa kemana-mana. Kita akan ketinggalan banget gitu. Dan itu aku ngelihat itu nggak terpatok usia sih Pak. Semuanya memang harus punya skill adaptasi yang baik ya. Gitu. Dan harus emang mau gitu. Jadi itulah pentingnya growth mindset kan Pak. Kalau nggak punya growth mindset ya nggak akan mau adaptasi juga gitu. Jadi itu sih yang aku lihat langsung ya dari Bapak. Jadi mungkin itu value yang selalu aku pegang. Sama paling penting Pak satu dari dulu. Tapi ini value-nya adalah lebih ke lead by example. Jadi Bapak yang selalu sama Ibu yang selalu memberi contoh adalah harus selalu membumi. Pasti banyak yang lebih di atas kita. Jadi kita ngapain songong sih gitu, ngapain kita sombong gitu. Karena nanti juga kita akan balik juga ke tanah lagi kok gitu. Jadi kita itu yang selalu aku pegang gitu. Selalu stay humble ya. Betul. Seperti ada tulisan di bajunya Pak Hermanto. Jadi itu paling penting sih Pak, harus selalu napak, harus selalu mau belajar, harus selalu mau nggak bisa puas terlalu cepat gitu ya. Jadi itu sih yang aku selalu pegang ya dari Bapak. Luar biasa ini value dari family yang hebat. Jadi Putri ini kalau makan segala
makan bungkusan gitu juga bisa ya? Oh bisa Pak, aku nggak rempong kalau apalagi kalau soal makan. Aku gitu makan ya? Semua. Oh, baju-baju, tas gitu juga nggak harus yang punya branding? Enggak Pak, karena itu aku yang lihat aku dari Bapak kali ya Pak. Bapak itu Pak, yang paling jarang pakai baju branded. Oh iya? Bapak termasuk itu, Aloji? Waduh Pak, Bapak itu kalau lihat ya, pasti baju itu kalau nggak kaos CNN, kaos CNBC, kaos Trans TV, pokoknya bisnis ini digilir aja kaosnya. Jadi itu ya, karena aku karena melihat itu ya Pak, jadinya akhirnya kayak jadi terbiasa gitu. Jadi nggak pasti kalau suka ya suka lah Pak. Kalau pingin beli ya kalau misalkan beli gitu ya. Kalau misalkan emang maksudnya aku biasanya selalu kalau misalkan udah mencapai sesuatu gitu ya, terus dapat rezeki gitu ya udah beli apa lagi pingin gitu. Cuma bukan sesuatu yang kayak kewajiban atau harus gitu. Iya. Jadi memang hidup pola sederhana, yang penting kita bisa hidupnya berbahagia. Betul, dan Pak. Bermakna bagi banyak orang gitu. Betul Pak, dan sebenarnya yang paling penting adalah yang aku pelajari selama aku ketemu Andra, itu adalah pentingnya punya ketenangan batin sih Pak. Iya. Karena kita aja bisa berdamai sama diri sendiri dengan semua ketidaksempurnaan kita aja kan susah ya Pak. Iya. Dan itu yang aku lalui banget. Aku waktu itu susah banget berdamai sama diri sendiri gitu. Rasanya pingin terus membuktikan gitu. Sebenarnya kan capek ya Pak membuktikan. Semua orang juga gak akan ada yang pernah puas sama kita gitu. Jadi kayak aku merasa penting banget untuk kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, mencintai sama kekurangan dan kelebihan kita, tapi terus memperbaiki diri juga gitu ya. Dan tenang aja gitu, mencoba untuk bisa tenang hidupnya gitu. Jadi itu yang lagi aku ingin terus capai Pak. Karena gitu. Kita bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Banyak orang kaya, saya lihat ya, banyak orang terkenal, tapi banyak yang nggak bahagia. Betul. Jadi bahagia itu sesungguhnya penting kunci banget. Awal ya. Karena dengan kita bahagia, kita bekerjanya kan jauh lebih optimal. Betul Pak. Dan pada akhirnya kesuksesan itu yang datang kan. Betul Pak. Jadi jangan dibalik. Biasanya Pak. Banyak orang yang suka balik-balik gitu ya. Betul Pak, menurut aku bahagia itu adalah salah satu kunci yang sangat. Iya, kalau kita bahagia, kita jadi apapun itu bahagia, pasti kita melakukannya dengan senang hati kan. Dan itu penting banget untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan mental. Gitu. Kalau misalkan kita terus bekerja dan kita juga misalnya kerjanya juga nggak masuk akal gitu ya Pak ya. Terus juga kayak ini itu stres dan segala macam. Itu kan pasti dampaknya adalah ke fisik dan mental kan. Kita juga jadi nggak bertahan lama Pak. Jadi nggak bisa sustainable karyanya. Jadi itu sih. Ini saya diskusi sama Putri seolah-olah seperti diskusi dengan sosok yang usianya udah 4-50 gitu. Padahal ini bisa Putri aja. Ini antara generasi milenial sama generasi Z ya. Bener. Ini pas tengah-tengah nih. Pas aku. Mau Z bisa, milenial bisa. Bener Pak, aku 96. Ada yang mengakui aku milenial, ada yang mengakui aku Z. Makanya ini saya pakai baju khusus. Betul. Jadi untuk Bapak Putri kelihatan muda banget. Ini nanti untuk kalau saya podcast dengan para milenial saya pakai ini ya. Generasi Z. Jadi saya bedain gitu ya. Cocok Pak, udah cocok Pak. Kelihatan lebih muda. Tapi perdananya dengan Putri ini. Oh iya. Terima kasih loh Pak. Iya. Jadi ke depan yang Putri lakukan ini apa saja ini? Ini Putri ini kan sudah remaja bisa memulai sebuah bisnis itu sudah langka ya, sudah nggak banyak orang yang begitu, apalagi anak seorang pengusaha besar. Biasanya kan nggak ada keinginan untuk memulai sesuatu ya, nanti ada keinginan apa ya minta lah. Kalau sama bapak nggak dikasih ya minta sama ibu lah, biasanya begitu. Tapi ini berbeda ya. Dan setelah beberapa bisnis di launching, di setup, Putri juga menjadi staf kepresidenan ya. Betul Pak, itu ini keren sekali nih. Sih. 2019 ya. Betul Pak. Jadi itu habis aku lulus, terus tiba-tiba masuk City Corp. Tiba-tiba waktu itu ada satu perusahaan juga aku jadi Chief Business Officer-nya, namanya Kreavi 2019. Habis itu tiba-tiba baru masuk dipanggil gitu. Diminta untuk jadi staf khusus presiden. Itu lumayan kaget sih Pak, karena akhirnya surprise-nya terlalu banyak di 2019. Iya. Waktu itu jujur Pak takut sih. Lebih ke takut waktu diminta ya. Tapi tertantang juga dong.
Tapi waktu itu awal lebih takut sih Pak. Takut, dia takut, ini kerjaannya apa nih gitu kan. Waktu itu kan belum tahu banget kan Pak kerjaannya apa gitu, staf khusus gitu. Karena kan tapi kan 5 orang kan ya? Betul Pak. Kan waktu dulu tuh staf khusus presiden tuh tidak pernah terlalu disorot kan Pak. Iya. Jadi sebenarnya kayak staf khusus tuh apa sih, detailnya tuh ngapain gitu. Apa KPI dari pekerjaan ini gitu-gitu kan Pak. Jadi tuh takut juga, takut dengan respon orang, ekspektasi orang dan segala macamnya gitu. Tapi besok aku banyak ngobrol dan bersyukur banget bisa belajar juga dari Pak Pramono, dari Pak Pratikno gitu. Di situ dijelasin lah. Dijelasin bahwa tugas staf khusus ini adalah memberikan insight-insight baru untuk Bapak Presiden di industri kalian masing-masing. Tapi kita juga nggak mau kalian keluar dari industri kalian gitu, karena biar kalian juga tetap tahu lapangannya seperti apa. Gitu. Ya udah Pak, akhirnya alhamdulillah sekarang aku fokusnya di UMKM sama di industri kreatif. Jadi banyak di belakang dan membantu Pak Teten sama Pak Sandiaga Uno aja. Wow, keren. Gitu. Dan seneng banget Pak, dan bersyukur banget kayak Pak Teten, aku banyak banget bikin program-program sama beliau. Dan yang aku seneng, alhamdulillah programnya sustainable Pak. Terus bertumbuh ya? Bener Pak, alhamdulillah. Salah satu programnya adalah pahlawan digital UMKM. Jadi kita mencari inovator muda Pak, yang punya aplikasi atau yang punya sebuah produk yang bisa membantu UMKM lebih cepat lagi masuk ke digital. Dan memberikan solusi-solusi digital untuk UMKM. Jadi kita mempertemukan tuh Pak inovator-inovator sama UMKM biar UMKM-nya bisa terus naik kelas gitu. Itu alhamdulillah programnya sustainable Pak. Sampai sekarang lebih besar lagi. Kalau di sama Pak Sandiaga Uno kita selalu sharing insight tentang industri kreatif. Lagi ada beberapa project yang kita mau launch juga insya Allah gitu, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Dan senang sih Pak, diajak kerjasamanya juga sangat enak. Bisa membagi waktu ini Putri ya? Harus bisa ya Pak. Mencoba Pak. Setiap minggu ada pertemuan atau setiap bulan? Setiap minggu. Wow. Jadi setiap minggu ada pertemuan. Ini sudah bisa offline ya kalau sekarang? Iya, alhamdulillah udah bisa offline. Kalau online tuh ya Pak kadang-kadang gemes gitu kalau online. Tapi sebelumnya kan memang online ya? Di masa pandemi. Masa pandemi itu online, sekarang udah bisa offline. Sekarang udah banyak aktivitas offline. Jadi ya mencoba untuk ini aja Pak, juggle gitu karena yang pasti kan itu kan diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kan Pak. Gitu. Kalau bertemu dengan Bapak Presiden berapa lama biasanya? Itu biasanya kita nunggu panggilan Pak. Kita nunggu panggilan. Tapi karena sekarang Pak Jokowi lagi fokus sama banyak hal kan Pak. Jadi memang kita menunggu aja panggilan. Tapi kita report setiap minggu berjalan. Jadi memang setiap minggu harus report Pak. Ada goal tertentu jumlah dari UMKM atau entrepreneur yang sukses atau yang terangkat begitu? Betul, pasti ada lah Pak ya. Pasti itu karena setiap kementerian punya KPI-nya masing-masing. Jadi setiap program pun juga harus punya KPI-nya masing-masing gitu. Dan kita senang Pak, kemarin kayak pahlawan digital UMKM itu kita bertemu sama puluhan inovator muda yang akhirnya kita connect sama UMKM. Dan sekarang inovator-inovator muda itu Pak rata-rata satu aplikasinya atau satu produk mereka tuh udah punya database ratusan ribu UMKM sekarang. Udah hidup mereka ya? Udah hidup gitu, insya Allah ya Pak. Dan gitu. Awal-awal itu disupport apa saja dari pemerintah ya? Oh, disupport banyak Pak, disupport networknya yang pasti, ya kan, network pasti network ke UMKM-nya dan segala macam. Dari sisi pendanaan? Dari sisi pendanaan ada juga. Tapi harus memenuhi persyaratan. Betul Pak. Dan yang ketiga yang menurut aku juga penting adalah bimbingan ya Pak. Bimbingan. Dan Pak Teten itu selalu memberikan bimbingan secara langsung juga gitu. Dan itu yang sangat luar biasa sih Pak. Karena biasanya gini Pak. Banyak sekali kayak apalagi kalau tadi ini kita beda ya Pak. Kalau tadi kan UMKM. Kalau ini misalkan UMKM yang anak-anak muda nih ya Pak. Kalau UMKM yang anak-anak muda itu kan kita itu paling butuh adalah mentorship Pak. Ya kan karena kita butuh banget diarahin nih. Arahnya kemana segala macam. Nah itu juga di-provide sama kementerian. Itu jadi end-to-end proses lah Pak. Mereka juga ada menyediakan pendanaan untuk beberapa kalau memenuhi syarat. Habis itu mereka juga memberikan network. Gitu ya. Ketiga mereka biasanya memberikan tempat juga. Habis itu yang berikutnya adalah mereka memberikan bimbingan mengenai bisnis. Bener. Bagaimana gimana membuat caranya bisnis, bisa perencanaan bisnis. Gimana bisa. Termasuk branding juga enggak? Betul Pak. Dan itu yang biasanya aku karena selalu ini penting sekali kan banget. Dari pemula ya. Dan banyak mereka yang enggak ngerti. Terus mungkin kalau
punya brand atau nama jelek juga nggak didaftarkan. Betul. Dan itu yang biasanya aku selalu ditodong sama Pak Teten kalau lagi itu putri gitu. Jadi aku langsung harus selalu siap gitu. Jadi itu penting banget Pak. Kenapa? Karena kan branding itu menurut aku wah itu sangat penting. Karena aku juga pencinta industri kreatif ya Pak. Gitu. Karena beda-beda Pak. Setiap bisnis itu pasti harus localize. Cara kita berkomunikasi juga beda. Storytellingnya juga berbeda. Jadi emang harus benar-benar tahu nih customer kita siapa, targetnya siapa, brandingnya seperti apa. Jadi ya penting lah Pak gitu. Mission, vision. Betul. Dan sekarang sama goal juga diajarkan Pak. semua ya. Sekarang tuh storytelling I think is one of the important things sih Pak. Biasanya orang itu malah mau membeli sebuah produk atau services karena storytellingnya baik. Jadi nilai-nilai apa yang bisa diberikan nilai-nilai kan apa dan apa yang kalian value kalian tuh apa? What is your promise kalian apa juga gitu-gitu. Jadi ya. Menarik menyenangkan Pak. Dan kalau melihat yang sukses-sukses itu kan jadi bahagia gitu. Betul Pak. Dan aku on a daily basis justru belajar dari mereka Pak. Karena justru yang banyak yang baru-baru merintis bisnis segala macam Pak, itu punya fighting spirit yang sangat luar biasa. UMKM yang aku temui itu tuh fighting spiritnya sangat luar biasa. Jadi justru aku belajar dan banyak terinspirasi dari mereka. Gitu. Nah ini prestasi Putri ini apalagi nih? Pasti tentunya masih banyak sekali ya. Enggak Pak, gini-gini aja. Masih belajar. Terakhir juga masuk Forbes 30 under 30 kan? Iya Pak, kemarin alhamdulillah masuk Forbes 30 under 30 sama banyak sekali anak-anak muda yang sangat-sangat luar biasa, yang experience-nya udah luar biasa banget, yang dampaknya juga jauh lebih besar. Jadi aku senang banget sih Pak dapat opportunity di mana justru aku bisa bertemu sama mereka, jadi bisa belajar juga dari mereka. Tapi sosok Putri ya, Pat. Saya sendiri kan diminta sebagai juri ya. Jadi, oh iya benar, Pak Hermanto. Jadi saya kenal Putri, terus Belinda kan juga di sana. Saya ngomong, Belinda, ini Putri ini bisa nggak nih temuin sama Papa? Dari sana kan tahunya saya. Betul. Makasih ya Pak, senang banget loh aku bisa diundang. Wah, saya yang senang ini. Jadi memang sosok Putri ini luar biasa ya, masih muda sekali. Jadi nggak nyangka. Kalau Belinda sudah 40 sekarang. Tapi gak kelihatan Kak Belinda umur 40-an. Iya. Dan ini untuk ke depan tantangannya tentu semakin besar ya. Betul. Ini pandemi juga sudah berubah menjadi endemi ya. Betul. Dan apa nih peluang-peluang ke depan menurut Putri ya. Ini Sobat Sukses kan banyak sekali yang mau belajar, yang ingin tahu tentang peluang bisnis ke depannya gitu ya. Peluang bisnis sekarang lagi luar biasa banyak sih ya Pak. Dengan sekarang eranya kolaborasi, eranya sekarang semua sudah digital, perkembangannya sekarang semua serba cepat. Terus sekarang juga orang-orang udah mulai bisa keluar lagi ya kan Pak, udah mulai traveling lagi. Dan sebenarnya karena Pak adanya pandemi kan pasti demand and needs kita kan berubah kan Pak. Betul. Dari sebelum pandemi. Jadi of course pasti ada peluang-peluang baru yang tercipta dari kebiasaan-kebiasaan kita yang dulunya mungkin nggak terlalu kental gitu Pak di keseharian. Contohnya kita jadi lebih sangat concern sama kesehatan. Makanya sekarang semua produk kesehatan yang banyak sekali inovasi-inovasi baru jadinya sangat luar biasa menarik kan Pak untuk masyarakat. Betul. Itu yang pertama. Dan itu dari segala sektor sih Pak. Jadi bukan cuma produk kesehatan saja, tapi dari semua aspek bisnis pasti customer juga melihat dari aspek itunya kan, kesehatannya gitu. Dan itu menurut aku sangat menarik Pak untuk dieksplor gitu. Terus yang kedua pastinya sekarang banyak banget contoh ya Pak. Kayak dulu tuh makan makanan sehat itu kan kayak buat aku gitu ya Pak. Itu kan bukan kayak sesuatu yang aku lakukan setiap hari gitu ya. Kadang-kadang aja lah ada sayuran gitu. Tapi sekarang kita udah sangat benar-benar concern sama ingredients yang ada. Terus cara kita sedang jadi itu juga jadi peluang yang baru. Dan sekarang karena orang juga udah lebih nyaman beli online, semuanya serba digital, of course jadinya literasi kita kan jadi lebih baik ya Pak. Insya Allah semakin baik ke depannya. Itu peluang yang kita bisa
kita bisa tap in juga gitu. Jadi banyak model-model bisnis baru yang kita bisa coba-coba gitu ya Pak. Contohnya subscription based business yang mungkin di Amerika jauh lebih advance gitu ya, dan tapi nggak kebalap sama Tiongkok sekarang. Betul. Dan sekarang orang udah lebih kalau di sana kan udah biasa ya Pak sama subscription model business gitu. Di sini sekarang udah kayak mulai nih Pak, trennya aku lihat subscription based business, which menurut aku tuh sangat menarik untuk ditapin. Tapi kalau di industri aku Pak, di industri kreatif ya banyak tadi semua ya. Entertainment naik lagi, ya event, offline event sekarang lagi banyak lagi karena orang udah pingin banget ke konser dan segala macam. Video based streaming, OTT dan segala macam juga naik karena semua orang juga lagi udah banyak yang udah nggak nonton TV kan Pak gitu. Jadi pasti pingin alternatif hiburan lain lah gitu. Itu juga lagi meningkat. Startup bisnis baru juga lagi sangat luar biasa. Betul. Jadi lagi banyak sih Pak. Karena balik lagi tadi ya Pak, karena pas lagi pandemi banyak banget habit-habit baru, needs and wants kita jadi berubah. Nah jadi itulah peluang-peluangnya untuk kita bisa itu Sobat Sukses banyak sekali itu ya yang sudah diutarakan sama Putri ya. Jadi memang setelah pandemi kita mengalami perubahan yang jauh lebih dahsyat dan lebih cepat ya, sehingga siapapun yang memang punya ide-ide brilian yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, wah itu opportunity itu. Kalau dulu kan banyak sekali pengusaha yang memulai start itu susah. Kalau sekarang mau penjualannya melalui online udah bisa. Udah gitu. bisa bener. Jadi cepat sekali. Platformnya banyak, channelnya banyak, jadi kita udah bisa explore. Speed ini paling utama ya. Betul. Makanya banyak perusahaan yang besar-besar yang akhirnya nggak bisa lincah. Decline. Betul Pak. Tapi menurut aku juga yang paling penting adalah sustainability of the business juga Pak. Itu kan juga itu jadi lumayan jadi lesson learn lah ya buat kita, buat aku terutama yang masih muda gitu ya Pak. Jangan selalu punya pikiran instan ya. Banyak yang mau instan sukses. Nah ini nggak boleh. Benar Pak. Dia nggak sustainable gitu. Oh kita pengen cuma jumping into trend. Oh cepet-cepet tapi nggak mikir nanti kedepannya gimana. Itu kelemahan milenial dan Gen Z ya. Kayaknya nggak bisa di-expand. Nggak tangguh juga ya. Terus maunya berubah-ubah ya. Awalnya gini jadi gini kan Pak gitu. Jadi itu penting banget, itu aku belajar banget sih Pak dari masa pandemi ini ya. Pentingnya harus bisa berpikir sustainability of the konsisten, ulet. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa cuma udah riding on trend tapi habis itu nggak mikirin inovasi berikutnya apa. Gitu-gitu Pak. Jadi itu penting sih untuk kita memikirkan gimana cara bisnis kita bisa terus sustain dengan inovasi baru, kreativitas, berkolaborasi, adaptif. Nah ini untuk nextnya Putri juga mau ngadakan Women Planner ya? Betul, betul Pak, Women Congress. Mungkin Putri bisa jelaskan ini ke Sobat Sukses ini opportunity-nya khusus untuk para women ini ya? Betul, tapi sebenarnya laki-laki pun boleh ikutan Pak, boleh datang. Jadi sebenarnya kita masih belum tahu Pak kapan jadinya pastinya untuk bulannya. Tapi kita excited banget karena kita pingin banget bikin Women Congress. Ini rahasia ini masih. Rahasia Pak, tapi gak apa-apa. Pak Fernando udah bocorin. Jadi Women Congress kita pingin banget bikin satu tempat Pak gitu, dimana kita bisa saling menginspirasi satu sama lain dan memberikan opportunity untuk women leaders gitu. Karena sekarang Pak kita tahu bahwa women leaders semakin banyak, semakin hebat-hebat. Sekarang banyak banget startup yang dipimpin juga sama perempuan gitu ya Pak. Jadi sekeliling saya ini perempuan semua betul. Makanya kita pingin banget bisa memberikan opportunity lebih banyak lagi untuk perempuan-perempuan dan saling berbagi lah Pak gitu. Jadi kita pingin banget mengundang perempuan-perempuan hebat dari seluruh Indonesia untuk berbagi sama-sama. Mendapat kesempatan yang sama lah untuk Pak. Berkarya ya. Betul Pak. Istri saya habis married sama saya juga bekerja. Oh ya Pak? Oh ya, yang membesarkan Cleo, yang memulai start Cleo kan istri saya. Terus Belinda juga membantu. Betul. Terus ada Melisa. Betul. Jadi menantu saya Devina juga kerja. Luar biasa. Semuanya kerja. Jadi bagus, anak Pak. Menantu semua kerja. Jadi disekelilingi very strong woman deh Pak. Iya. Saya nggak beda-bedain gitu ya. Kasih kesempatan juga yang sama. Betul. Ya, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kan tergantung dari passionnya aja, suka yang mana saya arahkan bisnis yang mana gitu. Betul.
Betul ya. Pak. Jadi kita sendiri beruntung sekali kan ya dilahirkan di tempat dan waktu yang luar biasa Indonesia ini ya. Betul Pak. Karena opportunity pertumbuhan ini kedepannya juga pasti hebat ya Putri ya. Betul Pak, setuju banget. Dan usia produktif di sini juga semakin tinggi banyak. Sekali kan. Betul. Ya. Betul Pak, betul. Jadi seolah-olah bisnis apapun pasti jalan sesungguhnya ya. Ngomongnya gitu ya. Opportunity-nya banyak sekali. Tapi memang sih, kompetisinya semakin hebat. Jadi memang harus punya diferensiasi yang jelas ya. Betul Pak, karena opportunity semakin besar, jadinya kompetisinya juga semakin banyak kan Pak. Betul. Tapi sekarang Indonesia karena kita juga sudah negara yang sangat luar biasa, kita kan compete juga bukan sama sesama warga Indonesia doang Pak. Iya. Gitu kan. Karena pasarnya udah lebih luas nih, kita compete sama global gitu. Iya. Jadi ya kitanya harus step up juga gitu. Dan aku melihat sekarang udah semakin banyak lah Pak yang keren-keren. Jadi semoga lebih banyak lagi entrepreneur yang keren-keren yang bisa membanggakan Indonesia. Iya, seperti Putri ini ya. Aduh belum Pak, masih jauh perjalanannya, tapi amin. Amin, ya. Putri ini terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, ini kesempatan yang luar biasa, sharing-sharing yang hebat ya. Nah Putri mungkin ada pesan ini ke Sobat Sukses ya. Pesan dan ini setelah pandemi, ini kan opportunity demikian banyak ya. Iya. Apa saja sih yang bisa mereka lakukan gitu ya? Oke. Mungkin aku pesan-pesannya spesifik untuk generasi-generasi aku ya Pak, ini generasi muda ya. Pesan-pesannya adalah yang pertama, tadi Pak Hermanto juga udah bilang bahwa opportunity itu lagi sangat luar biasa banyak sekali di Indonesia. Jadi untuk kalian yang mungkin mau memulai usaha, pasti banyak banget ketakutannya, pasti banyak banget keraguannya. Tapi ingat bahwa apapun yang kalian ingin lakukan itu pasti butuh proses yang luar biasa dan semua orang punya prosesnya masing-masing. Tapi aku yakin pasti kamu kuat dan kamu bisa kalau kamu punya niat yang baik. Jadi semangat terus, selamat melalui proses yang sangat luar biasa dan jangan lupa untuk belajar di proses itu dan ingat bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jangan membandingkan diri sama banyak orang, kok dia udah mulai duluan, kok dia udah sukses duluan. Ingat bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing, semua orang punya ceritanya masing-masing, semua orang punya kesusahannya masing-masing. Jadi kamu fokus sama diri kamu, fokus sama tujuan kamu, punya niat yang baik. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa ya, Indonesia tahun 2045 kan menjadi negara maju yang keempat di dunia. Betul Pak. Ini kesempatan bagi para milenial dan Gen Z ya. Betul. Ini eranya milenial Gen Z saat ini. Betul, luar biasa Pak, sekali. Betul. Jadi karena banyak Pak yang mau mulai usaha tuh kayak aku awal kan pasti banyak takutnya kan Pak. Iya. Tapi intinya kalau misalkan lagi banyak takut harus ingat lagi nih awalnya tujuannya apa, kenapa pengen melakukan ini. Dan ingat bahwa kesempatannya lagi sangat luar biasa. Betul. Asal tujuannya itu sangat jelas, mulia, betul. Sangat jelas. Punya niat baik. Terus punya visi juga yang jelas. Betul. Wah itu ngejarnya pasti lebih gampang. Betul gitu. Pak, setuju. Terima kasih Putri. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.